Gue sih dalam hati gue, kalau emang ini baca terakhir pendakian gue, gimana ya? Apa yang gue lihat di atas, teman-teman gue sampai ke rumah udah nggak mau ceritain waktu ke Sumbing lagi, udah nggak ingat perjalanan. Yang penting gue inget, gue berangkat hari Kamis, gue sampai rumah pun hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini gue masih mendatangkan narasumber yang pastinya narasumber gue kali ini mempunyai cerita pengalaman pendakian horornya. Dan kita langsung saja sapa narasumber gue kali ini. Halo Bang. Halo Bang. Aman Bang? Aman. Baik ya? Ya. Sehat nih? Alhamdulillah. Lu kan mempunyai cerita pengalaman pendakian yang gokil nih Bang ya. Saat di gunung mana tuh Bang? Gue di Gunung Sumbing Bang. Di Gunung Sumbing? Ya. Lu mengalami kejadian apa aja sih Bang? Itu kalau menurut gue ya kejanggalan sih. Keganjalan, yang dimaksud keganjalan tuh? Kejanggalan dari temen gue satu lah. Ya gue dari berangkat hari Kamis sampai pulang hari Kamis lagi. Anjir. Hampir seminggu lah gue di Jawa Tengah. Gokil. Iya. Dan itu diteror terus? Iya itu terus. Oke, nih Bang, di skip dulu Bang ya. Iya. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mengingatkan kembali buat teman-teman semua bahwasanya cerita yang mau diangkat narasumber gue kali ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua, tapi kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan nggak juga mengurungkan niat teman-teman semua untuk mendaki gunung Bang ya. Ya, di sini narasumber gue hanya berbagi cerita dan lu bisa mengambil kesimpulannya lah. Dan bagi kalian juga jangan lupa juga di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share, nyalain loncengnya supaya kalian juga tidak tertinggal video-video terbaru dari Besok Pagi. Bagi kalian juga yang mempunyai cerita pengalaman pendakian horor, cerita kalian pengen diangkat di Besok Pagi atau menjadi narasumber, nanti linknya bakal gue cantumin lebih lengkapnya di kolom deskripsi. Oke, nih Bang, kita langsung aja kali ya. Siap. Masuk ke ceritanya. Di sini kan lo mengalami kejadian yang mungkin keganjalan yang lo alami selama 7 hari itu Bang ya? Betul. Dari pertama kali berangkat sampai akhirnya turun. Dan lo masih ada di gunung-gunung Jawa Tengah tuh? Sampai di Pemalang gua. Pemalang? Sampai ngikut ke Pemalang. Itu gua transit di rumah kawan gua Pemalang. Oke, dari situ udah mulai netral tuh Bang? Iya. Nah, bisa diceritain nggak sih Bang, dari awalnya tuh sampai lo mengalami kejadian seperti itu kayak gimana? Pada tahun 2020, gua berangkat hari Kamis lah. Itu bulan Agustus. Gue kumpul biasa di rumah gue kan base camp Bang. Iya. Itu hari Kamis. Sore gue kumpul, jam 5 gue berangkat dari Bekasi ke Pemalang. Gue jemput kawan dulu yang sono, yang di Pemalang. Sebelum gue sampai Pemalang kan gue kabar-kabaran dulu nih. Gue mau jalan, nah dia mau jemput. Dan akhirnya gue dari Bekasi jalan nih sore. Gue mau sampai di Pemalang itu sekitar jam 2 pagi. Nah, karena gue baru pertama kali ke sana kali ya. Ini pendakian Jawa Tengah juga yang pertama. Gue kontak lah Mas Oji. Mas, gue mau berangkat nih. Ya Mas, silakan. Nah, karena baru pertama kali gue kesono kan ya, gue nggak tahu jalur gimana. Gue ngikutin Google Maps nih. Google Maps arahnya malah ke hutan. Itu udah biasa banget. Iya, itu udah biasa banget. Gue ke hutan, gue telepon, Mas Oji ini bener nggak? Cuman kata dia, bener Bang. Dan akhirnya gue jalan lagi telusuri. Nah, beberapa jalan dari situ, gue telepon lagi, Mas, gue mau sampai nih. Ini di mana? Gue video call lah Mas Oji. Ternyata itu gue di kuburan. Anjir. Mas Oji ngomong, coba deh lihat si kiri kanan. Tunggu ngapain Mas? Buset, alhamdulillah. Gue kaget semua lah teman-teman di situ. Ini bener gak Mas? Gue bilang, bener Mas itu jalannya. Lu bisa jemput gue nggak? Nah Mas Oji pun nggak berani jemput. Gue nggak tahu kenapa. Kok begitu Bre? Iya, gue juga nggak tahu makanya kenapa. Saya nggak berani ke situ Mas, kata Mas Oji. Kata gue yaudah dah, lu pap lagi lah rumah lu di mana? Tahu nanya keluarga. Dan akhirnya gue sampai Pemalang sekitar jam 3 pagi. Gue sampai Pemalang, biasalah istirahat kan kita, transit, turunin barang, ngopi dulu, gue gak ada yang buat tidur. Gue sepakat, habis pada briefing, packing ulang di sana, jam 5 subuh gue jalan. Dari Pemalang ke Magelang, gue lewat base camp Kaliang Creek, dusun Kaliang Creek. Dan akhirnya azan subuh berkumandang, kita packing ulang, gue berangkat lah dari Mas Oji. Nah, pertengahan jalan gue, mau ke arah pasar Magelang lah pokoknya. Di situ pun mobil udah terasa. Jadi mobil gue jalan, ndut-ndutan. Ya di situ bocah pada positif masih lah, masih positif. Dan akhirnya gue sampai di pasar itu sekitar jam 10. Itu gue di keadaan hari Jumat, jam 10 siang. Gue berhenti di pasar, gue di situ beli sayuran, biasalah logistik. Iya. Setelah gue beli logistik, gue lanjut lagi. Gue lanjut dari pasar menuju base camp nih. Sebelum sampai base camp, mobil gue langsung mati.
Benar-benar mati total. Mati total. Jadi dicek sama supir, nggak tahu kendala apa. Pas dinyalain dulu nyala, gue jalan beberapa lagi, mati lagi mobil gue. Lu ngalamin berapa kali tuh lu mati? Itu pokoknya sampai gue pulang, sampai gue ke Pemalang. Wah, anjir. Gue ngalamin itu, makanya gue setiap pulang, gue dorong mobil, ngisi area radiator. Dan akhirnya gue sampai di rumah warga lah. Gue udah mau deket base camp tuh, setengah jaman lah dari rumah warga. Akhirnya gue berhenti, mobil kita isi radiator. Ada warga nyamperin nih 4 orang, nanya kenapa. Mobil kita mogok pak. Dan akhirnya warga tersebut pun menyuruh kita untuk istirahat di situ. Oke, inisiatif ya. Inisiatif. Dan kita ditolong sama juga buat cariin mobil bak pick up. Akhirnya supir gue sama mobil kita tinggal di situ di rumah warga tersebut. Dan akhirnya gue dari rumah warga menuju ke base camp naik mobil bak. Sampai gue di base camp itu gue sekitar pukul 3 sore bang. Ini perjalanan lama juga berarti tadi. Lumayan. Ibaratnya gue masih mikir positif lah di situ. Ibaratnya emang kita baru pertama kali sini kali lah. Sampainya di base camp gue langsung ngurus biasa simaksi, ya registrasi kita. Akhirnya setengah 4 pun kelar, gue langsung pada naik ojek karena kita ngejar waktu. Di situ gue belum pada istirahat bang. Bener-bener gak ada yang istirahat. Gak ada yang istirahat pisan dia. Gue dari Pemalang, dari Bekasi ke Pemalang, gue langsung transit naik. Karena kita sepakat nge-camp di pos 3. Dan akhirnya gue naik ojek sampai di pos 1 kita jalan. Nah pos 1 pun gue gak ada apa-apa nih. Sampainya di pos 2, kawan gue nih, si Kevin, dia yang ibarat capek ya. Di situ ngerasain badannya dingin semua. Gak bisa digerakin kaku, gue gak tahu karena belum makan atau apa kan. Kita positif. Akhirnya gue masih ingetan tuh yang untuk bawang putih. Gue kasih itu bawang putih, dikecup sama dia, kita kasih air hangat. Akhirnya enakan. Oke, bawang putih ini yang dimaksud bawang putih, lu kasih bawang putih untuk apa tuh? Itu untuk pereda dingin badan. Pereda dingin badan. Karena dia ngerasain badan semua dingin, kaku, nggak bisa gerak kaki, tangan nggak bisa. Dan itu salah satu antisipasi ketika ngeliat teman lu begitu pakai bawang putih. Ya, jadi kita jangan dalam keadaan panik lah. Kita bisa nanganin mereka gimana ya? Kita pikir gimana caranya gitu, biar semua teman gak panik. Akhirnya setelah dimakan bawang putih itu pun enakan, ditempa air hangat. Nah gue lanjut lagi lah dari pos 2 itu sekitar jam 5 sore bang. Itu gue keadaan udah gelap banget, headlamp juga belum pada gue keluarin. Akhirnya di situ gue bikin 2 tim. Tim pertama buat tenda, tim kedua yang nyantai, bareng kawan gue tuh yang tadi. Dan gue lanjut dari pos 2 ini, gue ketemu simpang apa ya, dusun apa sih namanya? Tahu bang, gue lupa namanya. Tuh kan, dusun apa sih itu ya? Skip aja bang dusun itu. Skip aja ya. Pokoknya simpangan lah ya. Iya. Dan akhirnya gue lanjut dari pos 2 menuju persimpangan, itu gue ketemu orang Pemalang, 2 orang. Pendaki ya? Iya pendaki, itu keadaan udah maghrib di persimpangan itu. Dan akhirnya gue ngobrol-ngobrol, biasalah kita bongkar kompor, tas, kita ngopi bareng. Nggak lama setelah azan maghrib, kita selesai, kita lanjut lagi ke pos 3. Sampainya di pos 3, gue itu sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam? Jam 9 malam. Gue emang karena jalan nyantai kali ya, makanya ada kita nikmatin aja perjalanan. Dan akhirnya di pos 3 kita ngedirin tenda. Ngedirin tenda, gue bongkar 3 tenda dalam jumlah 12 orang. Dan akhirnya jam 9 malam itu gue selesai dirin tenda, biasalah kita ngobrol-ngobrol. Mungkin ada yang capek, ya nyantai-nyantai, ada yang pada capek langsung istirahat. Jadi kita nggak kena makan lagi, setengah ada yang makan, setengah ada yang enggak. Nah itu gue di situ keadaan masih ada gue, Popok, si Uti, Doni, gue masih di depan tenda masih ngobrol, yang lain pada istirahat. Sekitar jam 10 malam, udah yang lain istirahat nih. Yang lain istirahat, udah tenda gue doang. Jam 10 mau ke jam 11 malam, goyang gitu. Goyang? Gue nggak tahu ada angin, pemikiran gue Popok sih ada angin. Tapi waktu gue ngecek di luar, lah kok tenda lain nggak pada gerak. Berarti lu ngerasain waktu yang gerak itu cuma tenda lu aja? Iya, 3 tenda gue doang ini. Itu gue udah pakai presit 2 biji, tetep kenceng semua. Tenda gue goyang. Udah gitu yang 1 tenda hampir rubuh. Frame gue sampai patah. Kenceng banget berarti. Iya makanya gue nggak sadar emang kata, ya nggak tahu gue angin beliung atau apa ya. Udah kita positif aja sambil ngobrol. Akhirnya gue tidur aja lah, kita buat tidur lah. Lanjut lagi subuh, azan subuh. Kita dari pos 3 summit nih, trek summit. Gua jam 5 subuh summit, selesai azan, doa lah kita. Lanjut ke pos 4. Pos 4 gua alhamdulillah nggak ada apa-apa, itu sekitar jam 7 pagi.
itu udah cuaca kabut semua gue bang. Gue udah pada frustasi, beraca kita jauh-jauh ya, kenapa ya begini. Dan akhirnya gue neduh situ dulu karena emang udah dingin banget, belum kena sarapan. 7:30, alhamdulillah gue dibukain cuaca cerah. Oke. Lanjut lagi lah, pokoknya setelah cuaca cerah itu gue pada seneng lah. Kita lanjut langsung. Nah di sini keadaan gue, Uti, AI, sama Agun. Jadi kawan gue yang lain ini jalan duluan. Lu lagi-lagi di belakang lagi? Ya, gue lagi di belakang karena ada perempuan yang satu di tim gue. Nah kawan gue yang tadi sakit di pos 2 itu dia nggak ikut camp, nggak ikut summit. Nungguin di tenda Di ya? tenda. Karena gue nggak mau apa ya, yang tidak kita inginkan Iya. bakal terjadi. Oke. Akhirnya yang lain pada duluan, gue, Uti, AI sama Agun di belakang. Agun lari duluan dan akhirnya itu keadaan gue bertiga. Karena emang air yang dibawa kan di depan tuh. Gue di belakang nggak bawa apa-apa, cuma cemilan. Ini kawan gue yang cewek lapar gitu. Gue pusing ibaratnya. Dia teriak-teriak lapar mau gue, aus lapar. Gue sampai debat lah sama AI nih. Lu mau turun apa naik ambil air sama makanan? AI minta naik, gue minta turun. Daripada kita turun nggak punya air, kita naik punya air gimana? Gue sampai debat. Udah kira si Uti ini kalah, gue nahan lapar lah. Nahan lapar deh. Dan logistik pada saat itu dibawa sama tim yang depan ini ya? Iya, paling depan. Jadi di belakang gue cuma buat cemilan doang. Kayak coklatos, madu buat nahan. Nah kira gue sampai puncak itu sekitar mau johor lah, lohor. Gue sampai lohor, yang lain baru foto-foto, gue baru nyampe. Di situ kita foto bareng. Kita sepakat turun dari puncak ini sekitar jam 1 siang. Seperti biasa lagi. Yang lain pada duluan turuan, gue belakangan. Oke. Cuman keadaan di sini berubah. Cuma gue sama Uti sama Agun. Dan bertiga doang? Ya, yang kan gue yang lain nih duluan. Dan akhirnya Agun pun mutusin jalan duluan. Waktu gue turun melipir dari puncak, gue ngeliat kawan gue yang Agun ini. Dia kan setelannya pakai panel, terus pakai sepatu celana panjang, tapi ini enggak. Dia jadi apa ya urutannya? Persimpangan, kalau kita puncak sejati kan ada persimpangan tuh. Iya. Pinggir jurang. Nah dia sebelah sini arah jurang. Jadi keadaan dia, gua lagi jalan, dia lari. Cuman nengok posisinya ke gua. Oke. Manggil, cuman gua panggil Gun, nengok sambil dia lari. Cuman yang gue lihat, kok dia nggak pakai flanel sama sepatu ya. Uti pun sama manggil. Mukanya muka kawan gue ini, si Agun. Cuman keadaan dia beda posisinya, dia arah jurang sambil lari. Di situ gue mau Uti udah mulai panik sih di situ. Udah, aduh gimana tuh? Dia pelan-pelan kita jalan lah. Dan akhirnya gue mau menuju ke pos 4, gue nemu duit nih. Gue nemu duit 2.000, Uti mau diambil, jangan. Dia mau nyuruh gue, dia mau ngambil net. Oke deh, gue ambil. 2.000 gue kantongin. Di situ gue nggak merasain apa-apa juga. Tuh gue lupa apa ya, gue lupa ngucap kali atau gimana. Akhirnya gue sampai di pos 4. Nah teman-teman gue udah pada biasa nyiapin air putih buat kita minum, kopi pun. Di situ gue nggak berapa lama, gue dari pos 4 itu sekitar jam 2 pagi, jam 2 siang. Lanjut gue dari pos 4, gue turun karena di situ gue udah kehabisan air. Gue nggak tahu di Sumbing ada air di pos 3-nya atau pos 4, dan ternyata arah pos 3 tempat camp gue itu ada air, kucukan air. Sampai gue kucukan air itu pun kita ada yang sholat, ibaratnya ada yang ngopi lagi. Gue ngambil air nih sama Apri. Waktu gue ngambil air, Apri posisinya ada di sebelah kanan gue sebelah kiri. Dia cuman agak di atas. Waktu dia ngambil air, di inilah suara pohon. Kesak. Itu siang-siang padahal ya? Itu siang-siang padahal gue. Cuman satu pohon itu doang yang bunyi. Kayak di orang-orang, yang lain enggak. Itu gue sambil ngambil air, udah gue tinggalin dah. Air gue tinggalin, gue nggak bohong. Gue mau ibaratnya gue ngambil air ini balik-balik nggak mau panik. Biar temanku nyadar udah. Akhirnya setelah dari situ kita lanjut lagi tempat camp pos kita, pos 3. Gue sampai pos 3 itu hampir sore, mau jam 5-an lah, mau jam 5-an. Dan di situ pun kita langsung nyiapin makan buat perjalanan pulang lah. Dan dilanjutkan azan maghrib nih, kita sepakat juga turun buat azan maghrib. Akhirnya setelah kita makan, packing rapi, kita dengerin azan dulu kan, langsung kita doa untuk turun. Hari itu langsung lo putuskan untuk turun ke bawah? Ya, untuk turun ke bawah. Karena pemikiran gue udahlah, kita lanjut aja turun lah. Dan akhirnya azan maghrib pun berkumandang. Nah setelah azan maghrib, gue mau turun nih. Kawan gue si TB Ma'ruf dengar suara. Cuman suaranya perempuan.
Kayak Dia gimana tuh? di situ nggak mau ngomong pertama lah. Kita ada di base camp ntar. Dia dengar suara minta tolong sambil menitis tangis. Oke. Kan keadaan di pos 3 itu kan tinggi lah, nggak mungkin suara orang lain. Udah gitu yang denger, dia dong berdua. Dan akhirnya dia setuju, dia sweeper, dia Maruf sama si TB, Agun, dia sweeper belakang. Akhirnya kita selesai doa, turun kita. Turun, waktu jalan bebatuan nih, Maruf sama si TB dijorokin dia. Jorokin. Di situ posisinya tim gua berangkat paling belakangan, turun pun hanya tim gua doang, nggak ada orang lain. Nah di situ keadaan gua leader, ada Popok belakang gua, Doni tengah, nah sisanya belakang. Waktu Maruf sama si TB jatuh, pada panik temen gua. Tanya apa, kenapa? Udah si Maruf sama TB bawa santai aja, nggak apa-apa, belajar doang. Oke. Pengakuan dia pada saat itu Iya, gitu. pengakuan dia begitu. Karena dia juga mikir gua nggak mau bikin panik kali lah. Kita buat santai aja. Nah sampai gua di tempat persimpangan, sebelum persimpangan pun gua ketemu sama pendaki yang mau naik. Nah di situ dia bawa perempuan satu. Jadi waktu tegur-teguran lah barang gua, dia ngomong, mau kemana bang? Gua mau turun. Nah dia langsung ngomong nih, ini ada perempuan nyasar, habis nyasar. Jadi waktu dia naik ini, dia bareng sama perempuan nih satu, yang katanya nggak tahu nyasar jalur atau gimana lah. Dan akhirnya dia nitipin ke gua. Yaudah kata gua kita jalan bareng aja. Akhirnya di tim gua ada 2 perempuan nih, yang tadi yang satu. Dan waktu gua jalan ke pos 2 dia kan cerita-cerita tuh kenapa. Dan akhirnya dia cerita kalau waktu persimpangan pun dia jalan 5 orang bareng temennya. Tapi dia 2 belakang, yang 2 itu izin buat buang air kecil lah. Yang 3 di depan. Akhirnya waktu dia nungguin temen yang buang air kecil, nggak nyampe-nyampe temennya. Dan ternyata cuma dia sendirian di situ. Anjir. Nah kata gua, aduh, udah ibaratnya dia nggak pakai jaket, celana pendek. Udah gitu keadaan malam dingin kan. Gua kasih jaket nggak mau, gua paksa buat minum juga nggak mau. Kata gua yaudah deh, kita jalan turun lagi. Nah sampainya di pos 2 pun, gua alhamdulillah ibaratnya kita masih nyantai pos 2. Gua lanjut lagi dari pos 2 itu sekitar jam 10 malam lah pokoknya. Sesampainya di pos 1, ini gua jam setengah 11. 11 malam tuh ya? Ya, karena kita emang agak cepat sih, pos 2 ke pos 1. Di pos 1 kita break, ngaso biasa. Nah di sini keadaan gua, Rio, AI ngebuang air kecil nih, dan yang pada ngaso. Jadi posisi gua buang air kecil, ini Rio di bawah, AI di tengah, gua paling atas. Iya. Jadi kayak ada pondasi-pondasinya. Nah waktu Rio buang air kecil, dia duluan emang sih yang buang. Dia belum buang sempet, kabur. Si Rio Belum ini, mencing nih dia? iya, udah mau buka tanah, tapi kabur. Dan lu tahu pada saat itu? Belum karena tahu. posisi gue baru sono, Oh, kan iya, kita iya. buang-buang muka nih. Nah ternyata yang di tengah kawan gue nih si Ai kabur juga. Dan lu waktu- sadar juga pada iya, itu? baru di situ gue sadar, tuh gue kenapa nih? Gue positif lah. Akhirnya gue mau ngencing, langsung lah perempuan terbang dari bawah. Anjir. Gue nggak tahu emang itu cuma halusinasi tau gak? Karena temen gue orang ini ya ngerasain. Perempuan? Iya perempuan dari tanah, dia terbang. Anjir. Nah kira di situ udah gue nggak jadi kencing juga, gue udah setengah keluar, gue cabut lah. Gue sampai di pos 1 kan ngumpul gitu. Di situ kadang gue ngap panik lah gitu. Cuman mereka nanya gue nggak jawab. Terus udah kita jalan yuk, capek kali gue gitu ya. Dan akhirnya kita sepakat turun lagi. Jadi kan di pos 1 ini kan yang tempat tadi gue ojek tuh, berentan ojek. Di situ gue ketemu dari orang Jakarta 5 orang, sama orang Pemalang 3. Dan di situ dia mau ngajakin bareng jalan. Turun? Ya turun. Dan akhirnya kita sepakat, yang lain kan pada mau buru-buru turun. Dan di situ gua Doni sama Mas Oji sama si Uti ini belakangan. Bareng sama anak Sama Jakarta? orang Jakarta. Cuman yang pertama Jakarta ikut gue itu 2 orang perempuan. Ibaratnya kayak ibu sama anak lah. Nah karena gue juga ngerasa capek ya. Yang cewek pun mau duluan, akhirnya temen gue bertiga duluan nih. Udah kita jalan duluan belakangan. Gue bilang ntar kita ketemu di depan. Waktu gue jalan berapa langkah ya, gue ngeliat kawan gue nih, kawan gue yang tadi ngerasain sakit di pos 2. Dia gue suruh jalan duluan sih emang, cuman ibarat capek ya. Waktu nih kawan gue perempuan jalan bertiga, nggak berapa jauh lama dari gue, dia kayak kabur ke gue. Kan itu jalan gelap tuh, gue cuma bawa 2 headlamp lah, bawa 2 headlamp. Dan akhirnya gue headlamp nih, gue senterin, siapa sih lari nih? Ternyata kawan gue yang cewek, orang Jakarta. Gue tanya, lu kenapa? Gak apa-apa, serius. Itu di depan ada orang bukan sih? Terus gue mana sih ya? Karena headlamp kita emang gak begitu jauh ya, gue terus maju, gue sodorin. Kok gak ada apa-apa ya?
Waktu gak lama lagi, ternyata kayak ada orang lagi tidur Di jalur, di trek. ngalangin lu gitu? Iya, cuman itu keadaan gelap, gue gak pernah niat. Jadi gue belum sempet teriakin, langsung lah kata Doni, coba teriakin. Kali itu si Kevin. Akhirnya gue teriakin, Kevin. Pertama gak dengar. Pas 3 kali gue teriakin, akhirnya dia nyaut, woi Dad. Wah, lu kata gue, sialan lu. Baru kata gue mau gedik pakai tripod. Di situ gue udah kesel bang. Itu gue nih temen cewek gue pada takut kan. Begitu Doni Mas Oji, ibaratnya capek juga megang tripod atau gue sini gue gedikin. Akhirnya dia pas teriak begitu, udah tripod gue jadi gue gedik. Pas banget yang gue gedik begini. Dia nyaut akhirnya. Gue jalan sama Uti pelan-pelan. Nggak berapa lama dari situ, gue ngiat plang nih. Ngiat plang pendakian Sumbing. Gue ngiat udah, ya ibaratnya cuma 15 meter lah dari pandangan gue. Iya. Cuman gue ngerasain jalan hampir 2 jam di situ. Anjir. Gue nggak tahu emang karena hasil juga atau apa. Tapi itu plang masih kelihatan? Masih kelihatan. Jadi gue jalan, ya jalan biasa, ngobrol sama Uti. Jadi posisi gue masih ada Doni di belakang. Nah ini kawan gue yang duluan. Dan akhirnya gue jalan hampir 2 jam kurang itu. Makanya gue sampai di base camp jam 12 malam. Hampir setengah 1 lah gue sampai base camp. Dan akhirnya Uti, dia udah apa ya? Sebenarnya ini gue dia udah mau nangis lah si Uti di situ. Dia mau nangis. Akhirnya dia duluan juga. Nah sisa kawan gue juga nih yang si Doni sama Soji, dia masih belakang bareng gue. Akhirnya mereka pada duluan, sisa gue bertiga. Posisi gue di depan, Doni tengah, Mas Soji belakang. Dan Uti duluan? Ya dia duluan nyusul teman gue tadi, yang bareng Jakarta. Nah di situ gue bertiga, gue ngobrol lah, biasa kita tawa-tawa kan, kita cita-cita. Gue nggak berapa lama, emang dari pos 1 ke base camp bawah itu agak lumayan panjang sih jalur bang. Di situ kan kalian hutan sama pohon sawah. Nah di situ Mas Soji sama Doni ngeliat orang sawah hidup. Orang-orang sawah ya? Orang-orang sawah hidup. Orang sawah hidup. Dia cuma matanya ke sono, nyatin ke diri orang berdua nih. Di situ gua kadang belum sadar. Nyatin. Nah nggak tahu Mas Soji, bang buruan bang. Kan karena kawan gua logatnya Jawa ya. Agak lucu dia ngomong, ayo bang buruan bang. Gua ngomong panik, gua udah amat. Gua kira bercanda kali ya. Ternyata waktu gua jalan pelan-pelan lagi, udah dia ngeliat kayak orang sawahnya itu terbang ke atas. Nah waktu gitu ngeliat, ya gue langsung lihat, udah posisi gue langsung dari gue di depan, kita samping-sampingan. Rapet nih. Ya, gue rapat bertiga kira. Udah gue nggak mikir apa. Di situ dia berpanik, bala keringet semua, keluar keringet. Akhirnya yang nggak berapa lama, gue setengah 1, gue sampai di plang itu, yang gue bilang gue jalan sampai 2 jam kurang. Di situ gue nyampe plang, gue foto-foto lah, gue Doni sama Soji. Kata gue, ini kawan gue nggak foto kali ya, kita foto dulu ah. Akhirnya gue foto sampainya gue di base camp. Ya udah, itu jam 1-an. Jam 1. Ya, yang lain belum pada tidur, masih pada biasa lagi ngarep kali yang pada lapar. Dan di situ gue kumpul kita nih, biasa kita ngopi ringan. Waktu ngopi ringan, sisa gue doang berlima, gue Doni, Agun, Apri, sama Popok. Di situ pada cerita. Kesalahan gue sih apa ya? Gue baru kita jangan cerita di sini. Jadi waktu gua turun di base camp itu kan kita istirahat, mereka pada cerita di atas ngeliat apa, Oh diceritain semua di base camp? Iya, diceritain semua di base camp. Kata gua, bulu gua udah nggak nih, ibaratnya pemikiran gua udah negatif, udah stop lah, kita lupa masih di sini. Akhirnya di situ gua nginep semalaman, dan paginya baru kita beranjak pulang ke rumah warga yang lu titipin mobil. Ya, yang gua titip mobil. Akhirnya gua dari base camp ke rumah warga, alhamdulillah sih gua aman. Santai ya. Nah waktu gue ketemu supir gue pun dia alhamdulillah juga sehat juga, segar. Gue tanya lah, mobil gimana, udah aman belum bang? Udah. Ya menurut dia aman, gue aman, kita jalan. Dan akhirnya waktu gue dari warga pamit, gue jalan beberapa jam, mobil gue mati lagi. Baru berapa kilo gitu? Iya, baru beberapa kilo, mobil gue mati lagi. Di situ udah kita ngecek, ternyata radiator nih, Udah akhirnya kita ngisi air, kita minta ke warga. Kita ambil air buat radiator udah keisi, kita turun lagi ke Pemalang nih. Gue dari Magelang ke Pemalang, dan ternyata sama lagi, gue beberapa kilo mogok lagi mobil gue. Dari radiator lagi tuh? Iya, dari radiator lagi. Ibaratnya gue dari Magelang ke Pemalang ini hampir seharian juga. Gue kan turun dari base camp ke rumah warga itu jam 9 ya, sampai rumah warga. Nah gue sampai ke Pemalang itu jam 9 juga, jam 9 malam. Wah, lama juga itu teh. Jadi waktu gua dari Magelang nih, waktu mobil gua 2 kali mati,
sampainya gue di pasar pun sama begitu juga. Yang pasar sebelum gue berangkat. Iya. Dari pasar kita udah, gue udah capek kan, kita daripada capek belum beristirahat juga. Udah kita bablas lanjut lagi. Itu keadaan masih siang. Waktu gue arah Pemalang, gue break di situ nih di Alfa. Gue beli biasa lah, kita udah gak punya duit, kita kumpulin patungan seadanya berapapun kita kumpulin. Dalam hati gue, ini kali pendakian yang baru gue pertama rasain ya. Gue gak punya duit, kita gak pada punya duit, kita beli makanan bareng ibaratnya dari 1.000-2.000, kita gak punya makanan, yang penting kita makan bareng. Nah di situ kawan gue waktu beli makanan nanya nih ke warung, bang, kalau dari Magelang ke Pemalang ini berapa lama sih? Paling lama paling 4 jam mas. Di situ gue kaget 4 jam. Padahal keadaan gue aja, gue lebih dari 4 jam. Berapa jam waktu itu lu kira? Itu gue hampir 9 jam. 9 jam? 9 jam. Makanya gue kenapa jadi lama begini ya? Itu keadaan gue masih di Magelang. Gue belum sampai Pemalang. Nah setelah gue nanya ke warga itu, kita lanjut lagi nih. Di situ gue keadaan udah mau maghrib. Nah waktu gue mau masuk hutan ke arah Pemalang, itu kan hutan emang gelap tuh. Mungkin kalau buat teman-teman yang biasa lihat Pemalang atau ke Magelang, ngerasain lah paling kalau jalan sana gelap apa gimana kalau malam. Di situ keadaan mobilku masih sama begitu juga, sering mati-matian. Dan akhirnya keadaan malam, gue mau masuk ke hutan. Akhirnya kita udah pada capek, ada frustasi. Udah setiap perjalanan kita harus nyetok air. Jadi berarti gue jalan dari kilo sini sampai berubah kilo sana sama mati. Dan itu lu isiin terus radiatornya? Iya, pokoknya itu gue capek di situ pada turun, ngambil air, isi. Nah di sini ada kejanggalan nih waktu gue masuk hutan. Kawan gue STB, Ma'ruf, Popok, Doni, dia turun nih ngambil air, sisanya gue di dalam mobil. Waktu dia ngambil air kan dia berpencar nih, ada yang ke musola, ada yang ke rumah warga, ada yang minta ke rumah warga lagi. Si TB yang ngambil air di musola. Cuman keadaannya itu musola belakangnya kebun. Waktu dia ngambil air, adalah dia buat 3 botol. Dia diaungin. Angin suara macan. Di musola itu? Iya, pokoknya kalau kata dia, pokoknya kenceng lah. Udah gitu waktu diaungin, nah orang-orang sawah yang tadi terbang itu di situ ada. Anjir. Ini kawan gue ini ngeliat STB. Akhirnya dia lari kan di bawah botol nih. Lari bawa botol, pala tumpah semua. Di situ pada nanya, lu kenapa, Be? Gue udah deg-degan, udah lu tenang lu coba lah. Kita ngopi. Padahal emang di situ gue udah ngasih, gue udah ngerasain. Dan akhirnya lanjut nih kita udah ngambil air, ngisi. STB masih baca, Allah Akbar dia. Saking paniknya kali ya, selalu ngucap dia sekarang di dalam perjalanan. Nah masuklah gue ke hutan. Masuk gue hutan baru berapa tanjakan ya? Itu kan liku-liku. 3 kali tanjakan gue ibaratnya ganti-gantian. Jadi beberapa orang turun buat ngambil air, selebihnya di mobil. Jadi bergantian lagi. Dan selang lama, kok masih begini terus ya? Gue akhirnya frustasi, gue akhirnya turun. Gue, Popok, Apri sama TB nih. Berempat gue bilang, kita gantian. Lu kan pada capek, ya kan dia sering ngambil air, pada turun jalan. Sekarang gantian gue yang pada turun, lu di mobil, naik mobil. Mobil udah isi ulang radiator, gue jalan berempat nih. Akhirnya waktu gue jalan ngelewatin 1 tanjakan lah, gue ngelebihin dari mobil. Ada mobil pick up lewat. Mobil pick up lewat, nawarin. Mau kemana bang? Mau ke atas sih bang. Ayo bareng aja, soal bahaya kalau begini. Boleh bang. Dan akhirnya gue di situ nebeng. Ini keadaan mobil pick up ini nggak terbuka. Dia tertutup. Dan akhirnya gue juga bingung kan mau naik di mana. Nah kata gue kita selang belakang nih. Akhirnya kita di pintu belakang pick up. Ini keadaan Popok di sebelah kiri, TB sama Apri di tengah berdua dia pegangan, gue di sebelah kanan pegangan. Gue naik mobil pick up itu hampir 1 jam lebih lah. Sampai atas? Iya, itu tangan gue, aduh, pokoknya setiap perjalanan pas liku-liku ini, si TB ini teriak terus. Dia nggak tahu apa, padahal emang bener waktu kita perjalanan di pick up itu kayak semacam pocong atau kuntilanak lah. Itu setiap semak-semak ada nyat ke kita. Jadi setiap perjalanan gue sampai teriak juga. Ini kalau gue nggak kuat, tangan gue pegal, gue jatuh. Gue nggak tahu bakal gimana ya. Dia situ TB teriak terus kayak Allah Akbar, Asya Allah. Apri juga sama, Apri berangkat pegangan terus sama Popok. Itu emang keadaan gimana ya? Kaki gue begini nih. Pick up kan tutup. Kita pegangan 1 jam lebih. Gila sih itu. Keadaan mobil juga ngebut, sepi banget, nggak ada orang. Udah gitu di samping hutan, aduh. Ini pocong ngikutin, anak ngikutin ya. Gue nggak baru tahu. Gue sih dalam hati gue,
kalau emang ini baca terakhir pendakian gue, gimana ya, gue udah nggak sadar gitu kalau gue jatuh. Dan akhirnya sejaman lebih kita ngelewatin itu sampai kita apa ya, gue nggak bisa diingat-ingat lagi lah. Kita sampai ya di warga atas. Nah akhirnya gue turun di situ. Nah nggak berapa lama mobil yang ditumpangi teman-teman gue sampai juga, dia ngelewatin gue. Kira udah kita kumpul lagi lah, istirahat dulu. Pokoknya itu gue sampai di Magelang lagi. Sebelum Magelang perbatasan gue udah pagi, masuk pagi. Jadi waktu perjalanan gue liatin hutan itu hampir semalaman. Nah sampai gue perbatasan mau Magelang sama mobil begitu pun masih mati-matian aja masih tuh. mati-matian. Dan akhirnya di situ kita break, akhirnya tidur di pom bensin. Kita tidur di situ lah, bagian gembel-gembel kita deh. Dan akhirnya kita istirahat, nggak tahu sampai sore kita di situ. Bablasan. Iya, gue bablasan akhirnya. Sampai sore lanjut lagi kita jalan. Atau gue udah capek pendakian, capek di mobil juga kita begini terus. Dan akhirnya kita lanjutin ke Magelang. Ke Magelang itu gue udah hari ke-4 mau ke-5 kalau nggak salah. Dan akhirnya kita lanjut ke Magelang. Ditelepon lah sama Mas Oji nih, orang rumah dia, buat jemput kita karena mobil kita takutnya emang begini terus atau gimana kali ya. Dan akhirnya perbatasan dijemput sama saudara Mas Oji. Dan sampai perbatasan kita jalan terus. Mobil yang ini gue taruh di bengkel lah, gue takut gampang-gampang kan. Dan akhirnya kita jemput-jemputan di mobil itu. Sesampai Mas Oji itu gue udah mau hari Selasa. Gue udah lama di perjalanan, gue udah gak ingat perjalanan. Yang penting gue inget gue berangkat hari Kamis, gue sampai rumah pun hari Kamis lagi. Gila. Jadi udah perbatasan kita jalan ke Magelang lagi lah. Sampai rumah Soji udah keadaan sore. Sore gue mandi dulu lah. Di situ kan ada kali-kali tuh. Gue ngerasain wah enak banget. Ternyata waktu mandi di kali, ini supir gue kan emang orang bisa juga. Jadi dia niat waktu tempat buat apa ya, lompat anak-anak, di situ ada orang. Ada Maksudnya orang. orangnya? Gue nggak tahu orang apa ya. Yang lain cuma gak pada nginget dia doang. Supir gue doang ini. Jadi nginget orang, gue lagi mandi, dia lagi ngingetin gue pada. Ngingetin gue lagi mandi. Dan akhirnya supir gue cerita, emang dia karena sama gue ini juga ya baca ya, ngeh sama yang gituan. Ted, tadi ada orang ngingetin kita. Ini Bang Rudi nih. Aku lihat apa bang? Tahu dah. Pokoknya ngingetin kita pakai pakaian orang Jawa lah. Ibadah. Gue juga nggak tahu apa maksud dia, gue juga ngerti bahasa dia. Tapi dia ngingetin kita buat tongkat. Dan akhirnya itu gue ngobrol Rudi, yaudahlah, nggak usah kita pikirin. Yang kita di sini sampai sini kita daman. Selesai gue mandi, udah gue di rumah Soji nih. Itu keadaan udah maghrib. Nah malamnya di hari ke-5 nih, hari Rebo. Akhirnya di situ gue pada diskusi. Nah di situ gue pada ibaratnya apa ya? Kayak semacam inilah. Evaluasi lah ya. Setiap pendakian kita ada evaluasi. Apapun yang kita jadiin, kita ceritain di sini. Nah langsung dibongkar lah sama Maruf. Pertama kali apa yang lu lihat pada. Nah di situ gue baru ngeh. Maruf ngomong begini, kuping gue panas nih. Kuping gue panas. Langsung aku nyambat, Apri nyambat ngomong nget begini. Dan akhirnya gue bilang stop dulu, kuping gue panas. Dilanjut lagi, dia nggak pada ngomongan gue. Waktu dilanjut, akhirnya gue nggak sadarin diri. Di situ gue kesurupan. Jadi ibaratnya teman-teman gue ngiranya bercanda. Jadi waktu gue kayak ngomong bahasa Jawa, gue sambil ngomong mereka panik. Di situ nggak ada yang bisa nyadarin gue ibaratnya. Tapi jam pikiran gue lagi ngobrol. Lu sadar lu lagi ngobrol? Itu gue sadar lagi ngobrol. Ngobrol sama kawan-kawan lu? Iya. Cuman waktu gue ngobrol ada seorang nenek-nenek. Ini di tengah gue lagi paling bikin bulutan nih. Di situ ada nenek-nenek. Dia ngobrol sama gue, ngajakin ngobrol, gue karena gak ngerti bahasanya kan. Dia ngomong kayak bahasa Jawa, cuman keadaan dia kayak lagi marah, melotot, kayak ngomelin gue orang lah. Nah di situ kata teman-teman gue pun sama, keadaan gue lagi marah. Jadi gue nggak tahu barang gue dasukin dia atau gimana. Gue nggak ngerti bahasa dia, gue bilang stop, gue nggak ngerti bahasa kamu, udah silakan kamu keluar. Gue hampir setengah jam tuh kerasukan. Jadi itu semua habis gue acak-acak lah pokoknya. Nah mereka langsung nanya nih waktu gue sadar, lu kenapa Ted? Gue lagi ngobrol sama nenek ini. Nah, gue dia mau menyampaikan sesuatu ke kita atau gue juga nggak ngerti karena ini dia pakai bahasa sini bukan bahasa kita. Nah setelah dari situ kita akhirnya apa ya, makan dulu lah kita makan. Setelah makan yang lain istirahat. Di situ Mas Oji malah berbicara, yang punya rumah nih Mas Oji kan. Mas masih ada nggak sih yang tadi ngobrol sama lu?
Lah udah nggak ada mas, kenapa? Kok ada yang ngintip sih di atas? Karena rumah dia tingkat tuh. Iya. Jadi di pintu tingkat ini gitu tuh orang Oke. ngintip. Yang ngeliat Mas Oji doang nih yang diteror. Mas Oji. Emang kenapa mas? Enggak, dia ngintip ke bawah. Padahal di atas nggak ada orang. Keluarga dia dibawa semua. Udah gitu yang dilihat sama apa yang gue lihat. Nenek-nenek. Iya, nenek-nenek pakaian itu. Oke. Dia cuma ngeliatnya sambil gitu tuh, marah, ngotot. Mas Oji kan emang ngerti bahasa situ. Pas waktu diajak interaksi, Mas Oji panik, ketakutan. Akhirnya dia udah minta tolong suruh bacain dulu aja, kita kirimin Al-Fatihah. Dan akhirnya di situ gue kirimin Al-Fatihah lah, bareng-bareng. Ibaratnya kalau emang ada kesalahan gue sama teman-teman, gue minta maaf, jangan sampai ikut ke rumah gue atau ke rumah teman-teman gue, cukup di sini aja gitu. Ibaratnya ini cerita yang paling gue dapat, apa ya, pendakian selama gue, apa yang gue lihat di atas. Teman-teman gue sampai ke rumah udah nggak mau ceritain waktu ke Sumbing lagi. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Dan akhirnya di TB sampai trauma, gue cukup lah, nggak mau ceritain lagi. Ibaratnya karena dilihat dia itu waktu pokoknya setelah gue dari Mas Oji itu gue udah hari ke-6. Gue berangkat pulang itu mobil udah alhamdulillah udah lancar ya. Setelah gue kirimin Al-Fatihah bareng. Dan akhirnya sampai ke Bekasi di hari ke-7, hari Kamis gue. Oke. Oke nih, Ted, thank you banget ya. Lu udah mau berbagi cerita pengalaman lu saat di Gunung Sumbing tahun 2020 kemarin ya, Ted ya. Di sini lu merasakan keganjilan selama pendakian lu yang di luar batas nalar lu ya, bersama teman-teman lu itu ya. Benar bang. Nah, di cerita lu ini kan gue masih ada agak sedikit penasaran nih tentang beberapa kejadian yang lu alami ini. Iya. Salah satunya yang teman lu turun dari puncak ini nih, Ted. Si Agun ini. Si Agun. Nah, lu ngeliat kan waktu itu dia turun tapi beda sama jalur sama lu nih. Ya, udah gitu keadaannya beda, pakaiannya juga beda. Dan muka dia. Nah, itu aneh banget kan ya? Ya, gue sampai juga nggak masuk akal lah. Dan lu panggil dia nyaut juga ya kan? Tapi waktu gue turun di bawah, gue tanya, lu itu bukan Gun? Lah bukan mas. Ternyata dia udah sama kawan-kawan gue yang di bawah. Dan itu gue sama Uti tanda tanya itu siapa sih? Nah, ketika dia lari turun ke bawah kan dia ke arah jurang tuh ya? Iya. Sempat lu nyusul nggak sih? Susulin dia? Udah gue sempat susul, cuman gue ketinggalan jejak. Karena dia posisi lari. Oke. Itu jaraknya berapa meter tuh, Ted? Ya lumayan lah. Ibaratnya 15 meter dari gue ada. Emang karena diteriakin Agun pun dia nengok, bukan dia. Dan akhirnya waktu gue kejar, kok udah nggak ada. Dari situ udah, kita turun yuk. Gue akhirnya lari juga mau nyusul. Nah, lu sampai ketemu duit 2000 tuh ya? Ya, duit itu 2000 ya? Duit 2000, duit gue malah kehilangan 75.000. 75.000 lu tuh? Ya. Waktu gue makan di pos 3, gue ngecek kantong. Lah, kok duit 2000-nya nggak ada, duit gue pun nggak ada. Hilang semua. Ini kemana ya gitu? Gue tanya ke temen-temen, ringgit juga lu. Gue sodorin satu-satu, gue periksain, nggak ada. Soalnya gue sempat dapat cerita kayak lu nemuin ada duit nih di gunung, jangan lu ambil. Iya. Nah, gue kurang paham tuh kenapa tuh mitos-mitos kayak gitu tuh. Mungkin teman-teman yang nonton yang tahu tentang mitos segitu bisa di komen lah ya. Iya bang. Nah, nih Ted, lanjut ya. Di sini kan lu masih mengalami kejadian-kejadian yang ganjil ya. Sampai pada akhirnya lu ketemu salah satu rombongan nih. Iya. Dari pendaki Jakarta ya, yang cewek itu ya. Nah, ini aneh banget nih, Jat. Dia nungguin temannya ngencing sampai pada akhirnya temennya itu nggak balik-balik lagi. Ya. Dan akhirnya ikut rombongan lu. Nah, yang gue mau tahu, dia itu posisinya mau naik atau turun juga? Udah mau turun juga, Bang. Oh, mau turun juga. Iya. Cuman duluan dia daripada gua. Karena waktu turun sisa rombongan gua doang, nggak ada yang lain. Pas di base camp ketemu nggak sih teman-temannya itu? Nah, waktu ke base camp ada. Ternyata udah pada di bawah. Sempet. Nah, kan dia ibaratnya kan dia ditinggalin ya. Ya. Sempet ada perdebatan nggak? Perdebatan. Jadi waktu teman-teman gua turun duluan yang bareng ini orang Jakarta kan. Nah, ternyata di situ temennya udah pada nyariin. Nyariin, udah sampai ngontek HT kan, HT gue juga mati. Di situ dia pada debat lah. Lu kemana? Nggak sempat ketemu juga pada saat itu? Nggak sempat, iya. Pokoknya cewek itu ngikut gue doang. Nah, ada hal lain nggak yang dirasakan sama si ceweknya saat itu kalau ceritanya? Yang dia ngerasain itu sih cuman ngeliat apa ya, bayangan hitam gede, cuman dia ada di sebalik pohon. Orang mungkin dikiranya teman dia, bukan kan, dia juga takut ya, keadaan sendiri, perempuan. Akhirnya dia nggak maju, dia akhirnya cabut, nggak ketemu pendaki itu tuh yang mau naik. Oke. Dan akhirnya dititipin ke lu juga? Iya, dititipin ke gua, akhirnya turun bareng sama gua. Oke.
Nah, Ted, lanjut perjalanan lagi, ternyata kejadian itu nggak berakhir ya, Ted, ya? Masih diteror terus tuh Masih ya? diteror terus gue, Bang. Nah, kan lu sempat mengalami juga waktu lu ngencing nih, wah ini gila banget sih. Iya. Perempuan yang turun keluar dari tanah ya? Dia terbang ke atas. Itu lu ngeliat jelas banget gitu, Ted? Itu jelas emang ada muka, kepala, baju putih. Ini kawan gue 2 orang pun sama ngeliat, bukan gue doang. Karena kan yang lari pertama dia orang. Dan waktu dia lari terbang, cuman mukanya baru sono, rambut cedung panjang. Gue udah baca, cukup lah gue kalau di Jackson lagi, gue nggak mau. Sampai gue kemarin mau berangkat ke Pulau Sumbing, gue gagalin, gue nggak mau ikut. Karena lu masih trauma. Ya, gue udah gitu cukup aja lah, baca gue nggak mau ngulangin lagi. Sampai pada akhirnya pas turun ke bawah, teman lu melihat salah satu sosok nih, sosok yang bisa dikatakan orang-orang sawah yang bisa gerak sendiri nih. Bisa gerak sendiri. Itu gila banget, itu benar banget dia ngeliat nyata kayak gitu. Asli ternyata. Jadi kata kalau HP-nya dia hidup itu, mungkin bakal direkam. Karena bukan di gunung ini. Mungkin kan kalau emang di gunung ada sawah, ya wajar lah kalau emang orang sawah gerak. Ini kan sampai bawa ke arah Magelang. Sampai dia terbang. Sampai ini ya. Pas waktu lu turun ke bawah ngambil air tuh iya, temen lu? ngambil air yang ke musola, yang sampai dia diaungin suara macan. Masih ada orang-orang sawah itu ya? Iya. Pokoknya sampai gue waktu di rumah hari Kamis sore, malamnya gue kumpul, gue ngopi lagi. Ngebahas itu lagi? Iya, bahas itu lagi, akhirnya ada yang sampai nih, nenek-nenek ini. Dia sampai nyampein sesuatu, Mas Oji yang ngerti. Sampai itu, waktu gue masuk, akhirnya kita berinteraksi coba. Berinteraksi akhirnya dia ngomel-ngomel, jadi baca dari tim gua mungkin ada kesalahan atau gimana ya. Nah jadi pemikiran teman-teman gua ini karena izin kali. Izin gimana maksudnya? Jadi teman gue yang si Kevin ini yang ngerasain di pos 2 semacam kedinginan lah. Jadi dia untuk berangkat naik gunung bukan untuk bilang naik gunung, cuma buat jalan-jalan. Oke. Di situ gue baru pada tahu. Akhirnya di situ kita udah debat. Wah gila, dari satu orang bisa merambat ke semuanya. Jadi semua orang. Jadi mungkin ini kali ya. Jadi semua pikiran gara-gara lu nih. Gara-gara lu nggak izin, lu bilang kemana, kita semua yang kena. Untungnya lu ke puncak gak ngikut, coba kalau ikut puncak. Mungkin beda lagi ceritanya ya. Iya. Bahkan sampai turun aja masih diteror juga tuh. Bener bang. Pokoknya gue sampai di rumah itu sampai seminggu. TB, Doni semua ngerasainnya begitu. Anjir, di rumah lu masih kayak gitu juga? Masih. Pokoknya keingetan ada nama itu di rumah, kita udah ya baca, gue berdoa terus lah. Gue minta maaf dalam hati kalau memang ada kesalahan, gue minta maaf. Nah, sempat diceritain nggak sih, Ted? Kayak lu ulas balik atau lu sempat evaluasi sama orang-orang yang peka. Kenapa lu saat perjalanan naik dari bawah nih sampai rumah ya, dari rumah sampai akhirnya kembali lagi ke rumah, itu kan makan waktu yang lumayan cukup lama ya? Iya. Dari perjalanan darat aja lu mobil lu mogok-mogok nih. Bener. Naik gunung lu sempat diteror juga, sampai lu balik masih diteror juga nih. Iya. Sempat ada kayak omongan, oh nyata lu kurang ini selain yang tadi si Kevin ini nggak izin sama orang tua. Kalau itu sih menurut gua nggak ada bang. Cuma gua nggak tahu emang karena dari nenek ini ada yang nyukain dari kawan gua. Jadi ada yang disukain sama dia sampai ikut ke rumah. Nah makanya sampai 1 minggu gua semua orang nih yang ngerasain itu sama ngalamin itu semua, kayak dimimpiin sama dia datang. Waktu gua ngobrolin ini dia nyampe di situ ada. Nah tuh gue udah dalam waktu seminggu udah kita ngerasain itu semua. Tapi sekarang udah alhamdulillah sekarang lancar normal ya? Lancar normal. Makanya gue udah ajak kesana lagi, gue berterima kasih lah ibadah. Lu gak mau lagi? Ya gue gak mau lagi. Oke, mungkin ini perjalanan pendakian lu yang teman-teman nonton bisa menjadikan pelajaran juga tadi ya, bahwasannya kayak izin sama orang tua itu penting banget ya. lah. Kalau nggak ada orang tua, orang rumah lah ya. Ya. Itu penting banget. Karena dampaknya tadi yang lu rasain ini ya. Ya bener bang. Satu orang tim gue semua yang kena. Wah gila sih. Makanya mungkin kalau buat teman-teman kalau nggak dapat izin mendingan gue naik lah. Karena puncak nggak akan kemana-mana. Iya, gunung ya cuma di situ-situ aja. Iya betul. Ya. Oke nih Ted, sebelum akhiri cerita, lu punya ini nggak sih Ted, pesan-pesan buat teman-teman semua yang nonton nih, terutama buat teman-teman yang baru pertama kali mau mendaki gunung nih? Mungkin kalau buat pertama teman-teman mendaki gunung apa ya? Cari partner lah sebaik mungkin. Oke. Karena tungki terbaik itu adalah teman. Ya. Pokoknya di dalam keadaan apapun, jangan pernah kita tinggalin teman. Jangan sulit apapun, di situ kita bersama, kita bakal ngerasain apa yang namanya itu persahabatan. Oke. Bukan hanya di gunung, namun di rumah pun sama. Oke. Dan pilih partner itu yang mempunyai pengalaman yang lebih lah ya. Ya bener bang. Dari sisi apa ya, tema dia, sisi peta dalam pikiran dia, sisi peralatan pun harus
Oke. Wajib itu semua. Dan gue tambahin ya Ted ya. Iya bang. Attitude dan sopan santun mungkin nggak juga patut ditinggalkan juga nih Ted ya. Karena dua hal itu penting banget dimanapun kita berada. Attitude dan sopan santun penting banget kalian jaga. Dan tadi kalau teman-teman sudah menyimak video ini, bahwasannya cerita yang tadi lu alamin ini karena kesalahan dari teman lu nggak izin sama orang tua ya. Dan itu penting banget buat teman-teman semua yang mau kemanapun, nggak cuma mendaki gunung, izin sama orang tua itu penting banget. Jangan sampai ditinggalin. Oke, nih Ted mungkin cukup sekian kali ya. Iya bang. Cerita kita sampai di sini. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi dari gue Indra dan Teddy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.